Nenek tua yang berusia 80 tahun berjalan sambil terbungkuk mengantarkan kopi pesanan Wahyu dan Rudi. Ruth, kalau kamu minum kopi ini, kamu akan celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di channel Pengalaman Mistis, tentunya bersama saya Mas Kun. Alas roban mungkin tidak asing lagi di telinga para pemirsa, apalagi para sopir-sopir yang pernah melintas jalur Pantura yang tentunya harus melewati alas roban saat mereka menuju ke daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Cerita pengalaman mistis kali ini adalah sebuah pengalaman yang kurang mengenakan yang dialami seorang sopir box yang bernama Wahyu dan kenetnya Rudi. Wahyu memutuskan untuk melakukan perjalanan dari Cirebon ke Demak di malam hari. Pemirsa, kenapa para sopir truk dan sebagian sopir-sopir ekspedisi memilih jalur Pantura? Walaupun yang seperti kita ketahui saat ini sudah ada jalan tol atau jalan bebas hambatan, mereka tetap memilih jalur Pantura karena di samping mereka bisa menghemat sedikit biaya, mereka pun bisa beristirahat di warung-warung yang berada di sepanjang jalur Pantura saat mereka melintas. Baik pemirsa, tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur cerita yang sesungguhnya. Malam itu hujan turun walaupun tidak begitu deras. Setelah menghabiskan makan malamnya bersama sang istri, Rudi lalu berpamitan kepada istrinya. "Bu, saya berangkat dulu ya," kata Rudi kepada istrinya. "Iya Pak, hati-hati aja di jalan, apalagi malam ini turun hujan," jawab sang istri. Tidak lama kemudian, Wahyu melambaikan tangannya saat berada di depan sebuah gubuk di pinggir jalan. Rudi langsung bergegas lari dan naik ke atas truk, lalu duduk di samping Wahyu. "Kita mau kemana Om?" tanya Rudi ramah kepada Wahyu. "Tujuan kali ini Demak. Saya sengaja kenapa berangkat lebih awal agar sampai di Demak sebelum subuh," jawab Mas Wahyu lirik kepada Rudi. Perjalanan kali ini adalah pengalaman pertama kali Rudi ikut bersama Wahyu. Karena kebetulan si Bagas, kenat yang biasa menemani Mas Wahyu, sudah beberapa hari ini sakit. Akhirnya Mas Wahyu mengambil keputusan untuk mencari kenat lain. Pemirsa, Wahyu melanjutkan perjalanannya bersama Rudi. Perjalanan lancar-lancar saja karena suasana agak sepi dan tidak terlalu padat. Sampai akhirnya memasuki pukul jam 3 dini hari, saat memasuki daerah sekitar alas roban, truk yang mereka tumpangi ini berjalan agak tersendat. Wahyu sudah berusaha untuk mencoba menginjak pedal gas lebih dalam lagi. Dia berpikir mungkin karena terlalu pelan. Ternyata semakin diinjak pedal gas, truk itu tidak mau berjalan cepat. Akhirnya Rudi yang ada di samping Wahyu pun ikut bingung. Akhirnya Rudi bertanya, "Mas Wahyu, mungkin businya?" tanya Rudi kepada Mas Wahyu. "Enggak kok Rud, tadi sebelum berangkat sudah saya cek kok tidak apa-apa businya." Akhirnya mereka terdiam dan tetap melanjutkan perjalanan walaupun truk itu tidak bisa melaju dengan cepat. "Mungkin Mas Wahyu tadi lupa menambah bahan bakar kali?" tanya Rudi kembali. "Enggak, bahan bakar juga sudah saya isi kok." Akhirnya mereka terdiam. Tidak berapa menit, sekitar 20 menit mereka berjalan. Akhirnya mereka tepat sekitar jam 3 pagi saat mereka memasuki daerah alas roban yang tahu sendirilah pemirsa. Ketika setiap sopir memasuki daerah alas roban, itu suasananya gelap,
di kiri kanan hanya ada pohon-pohon besar tinggi menjulang dan sedikit sekali lampu-lampu penerangan. Terus berjalan truk itu sampai akhirnya truk yang dikemudikan oleh Mas Wahyu ini mogok. Mas Wahyu berusaha untuk menghidupkan mesin truk itu kembali. Tapi beberapa kali sudah dicoba, mesin itu pun tidak mau hidup pemirsa. Mereka pun saling bertatap dan bingung. Apalagi malam itu begitu gelap, suasana dingin, hujan masih turun walaupun ya tidak deras. Mas Wahyu mengambil keputusan akhirnya turun dari truk itu. Rudi pun ikut turun. Setelah keluar dari truknya, Mas Wahyu segera mengeluarkan handphonenya dan dia mencoba menghubungi beberapa nomor bengkel yang diketahuinya berlokasi tidak jauh dari Alas Roban. Tapi anehnya pemirsa, nomor-nomor yang dihubungi oleh Mas Wahyu satu pun tidak ada yang merespon. Artinya sama sekali tidak ada bunyi dering bahwa panggilan itu bisa masuk. Dicoba beberapa kali, tetap tidak ada respon. Setelah dia perhatikan, ternyata di layar handphone Mas Wahyu ini menunjukkan tidak ada sinyal sama sekali. Waduh, ternyata nggak ada sinyal, gumam Wahyu Liri. Mungkin ini karena di hutan kali Mas, jadi tidak ada sinyal. Apalagi saat ini kan hujan, kata Rudi kepada Wahyu. Suasana hening dan bertambah dingin. Mereka pun mencoba lagi untuk menghidupkan kendaraan yang mereka tumpangi ini. Beberapa kali Wahyu mencoba menghidupkan mesin truk itu, tapi tetap mesin truk itu tidak mau menyala. Mas, lebih baik kita istirahat dulu Mas, sambil minum kopi. Itu ada warung kok, tidak jauh dari sini, kata Rudi kepada Mas Wahyu. Mas Wahyu diam saja, tapi dia merasa suatu keanehan mendengar kata-kata Rudi tentang warung. Kenapa pemirsa? Karena Mas Wahyu ini tahu persis lah di lokasi tempat mereka sekarang ini berada, itu sesungguhnya tidak ada warung ataupun bangunan-bangunan rumah. Karena Mas Wahyu ini sering sekali melewati jalur ini. Dan dia sangat yakin bahwa di sekitar itu tidak ada bangunan ataupun warung. Pemirsa, karena tidak mau merusak suasana, akhirnya Mas Wahyu beranjak dan mereka berdua berjalan menuju ke warung yang dimaksud oleh Rudi. Sesampainya di depan warung, mereka berhenti dan Mas Wahyu menengok ke kanan atau ke kiri warung tersebut. Ternyata tidak ada satupun kendaraan parkir. Pada saat itu Mas Wahyu sempat ragu, tapi akhirnya di dalam keraguan itu mereka berdua memutuskan untuk masuk ke dalam warung tersebut. Nah, di sini terjadi satu keanehan pemirsa. Saat mereka masuk ke dalam warung tersebut, ternyata suasana di dalam itu cukup ramai. Ada beberapa pengunjung, ya sekitar 7-9 orang yang sedang duduk di dalam warung tersebut. Warungnya tidak cukup besar, relatif kecil, dengan bangunan papan yang sudah terlihat cukup lama. Hanya ada penerangan lampu tempel ya, yang bahan bakarnya dari minyak. Jadi suasana di warung ini tidak begitu terang. Mereka berdua akhirnya berjalan menuju ke meja yang kebetulan kosong. Mas Wahyu dan Rudi beberapa lama mereka terdiam dan merasakan satu keanehan. Karena apa? Mereka masih belum bisa percaya. Di daerah Alas Roban yang sepi, gelap ini, tidak ada sebuah bangunan ataupun rumah-rumah penduduk. Kok bisa ada begitu cukup banyak orang berada di dalam warung tersebut? Wahyu terdiam. Bu, pesan kopi 2. Suara lantang Rudi ini itu mengagetkan Wahyu dalam lamunannya. Iya Mas, jawab pelayan warung tersebut. Tidak lama kemudian pelayan warung tersebut
menghampiri mereka berdua dengan membawa 2 gelas kopi hangat. Sesampainya di depan mereka, Mas Wahyu ini tertegun dan memperhatikan pelayan tersebut yang ternyata wanita tua yang cukup rentah, pemirsa. Ya, sekitar 70 bahkan 80 tahun. Karena dari kulit-kulitnya itu sudah ada keriput-keriput. Tanpa sepengetahuan pelayan, Wahyu memperhatikan pelayan tersebut. Dia memperhatikan dari atas sampai bawah. Pikir Wahyu, jangan-jangan orang ini tidak menginjak bumi. Artinya bisa jadi ini bukan manusia gitu. Pelayan itu pun beranjak kembali ke tempat dan mereka berdua saling pandang. Tanpa sepengetahuan pelayan tersebut, Wahyu berbisik lirih kepada Rudi. Jangan diminum, Rud. Rudi pun mengerti apa yang dimaksud oleh Mas Wahyu. Mereka berdua terdiam, lalu Mas Wahyu pun memperhatikan pengunjung yang ada di warung tersebut. Pemirsa, begitu terkejutnya Wahyu saat dia perhatikan ternyata pengunjung yang berada di warung tersebut, tubuh mereka itu tidak lengkap. Ada yang bertangan satu, di sebelah sudut sana diperhatikan oleh Mas Wahyu, ternyata telinganya juga tidak seperti telinga manusia, memanjang ke atas seperti telinga keledai. Dan yang lebih menyeramkan, ada juga wajah mereka yang boleh dikatakan hancur lah, seperti mayat. Rudi pun memperhatikan. Saat itu juga mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan warung tersebut. Rud, kita pergi yuk. Rudi pun mengangguk. Pemirsa, akhirnya Mas Wahyu merogoh saku celananya dan mengambil 1 lembar uang 10.000 dan diletakkannya di samping gelas minuman yang mereka pesan. Sambil dia mengajak Rudi meninggalkan tempat tersebut. Rudi pun sudah mengerti. Mas Wahyu dan Rudi akhirnya beranjak dari kursi mereka duduk dan menuju ke pintu keluar warung. Pemirsa, disinilah satu keanehan lagi muncul yang membuat Mas Wahyu dan Rudi terkejut. Kenapa pemirsa? Saat kaki mereka berdua ini melangkah keluar dari pintu warung dan berada di luar warung tersebut, ternyata suasana di luar itu terang. Bahkan sinar matahari pun itu bisa mereka rasakan. Pada saat itu Wahyu dan Rudi benar-benar tidak percaya. Mereka hanya bisa saling pandang. Mas, ini sudah pagi, Mas, kata Rudi kepada Wahyu. Wahyu hanya terdiam. Wahyu menyadari bahwa sudah terjadi sesuatu yang di luar akal manusia. Mereka berdua bergegas menghampiri truk yang mereka tumpangi. Mereka berdua langsung naik ke dalam truk dan Mas Wahyu menghidupkan mesin truk itu. Betapa terkejutnya. Mesin truk itu, pemirsa, langsung berfungsi seakan tidak ada masalah. Mas Wahyu melirik ke arah Rudi. Rudi pun terdiam. Akhirnya Mas Wahyu langsung menjalankan truknya itu dan meninggalkan lokasi warung tersebut. Mereka meneruskan perjalanannya dan Mas Wahyu pun mempercepat laju kendaraannya. Pada akhirnya kendaraan yang mereka tumpangi keluar dari Alas Roban. Tidak jauh dari lokasi kendaraan yang mereka tumpangi, di depan sana ada sebuah warung. Akhirnya Mas Wahyu memutuskan untuk beristirahat atau berhenti di warung tersebut. Rud, kita istirahat dulu di sini. Apalagi semalaman kita belum makan, Rud. Rudi hanya terdiam dan mereka pun turun dari kendaraan. Singkat cerita, mereka masuk ke dalam warung dan duduk sambil memesan minuman dan makanan. Pak, pesan minuman 2 sekalian dengan sarapannya, Pak, kata Wahyu kepada pemilik warung. Ternyata di warung tersebut ada pasangan suami istri yang sudah cukup berumur, sekitar 70 tahun. Iya, Mas, jawab pemilik warung kepada mereka berdua. Tidak berapa lama, minuman dan makanan yang mereka pesan pun datang. Akhirnya
Wahyu dan Rudi mulai minum dari minuman yang diantar oleh pemilik warung. Mereka berdua lalu sarapan, dan tidak jauh dari Wahyu dan Rudi ini menikmati sarapan paginya, pemilik warung duduk. Di tengah mereka berdua ini sedang menikmati sarapan, bapak pemilik warung yang sudah cukup tua itu bertanya, "Mas, sampean berdua ini dari mana dan akan menuju kemana?" Tanya pemilik warung kepada mereka. Akhirnya, walaupun sempat ragu, Wahyu dan Rudi menceritakan apa yang terjadi kepada mereka berdua saat berada di alas roban. Pemilik warung itu hanya terdiam dan memandang kepada istrinya yang berada tidak jauh darinya. "Mas, apa yang kalian berdua alami sebetulnya sering terjadi dan dialami oleh para sopir truk maupun kendaraan umum yang kebetulan melintas di alas roban, Mas," kata pemilik warung itu lirih kepada mereka berdua. Memang kadang penunggu di alas roban itu suka usil, Mas. Mereka suka menggoda para pengendara atau sopir-sopir truk yang kebetulan melintasi di mana mereka berada. Sambung pemilik warung itu kepada Rudi dan Wahyu. Wahyu dan Rudi saling tatap, tapi mereka tidak berbicara apa-apa. Akhirnya mereka selesaikan atau menghabiskan sarapan paginya dan membayar kepada pemilik warung. Pemirsa, setelah Mas Wahyu membayar makanan dan minuman yang mereka berdua pesan, akhirnya Mas Wahyu dan Rudi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berdua menuju truk dan melanjutkan perjalanan ke Demak seperti tujuan awal dari mereka berdua. Pemirsa, pengalaman mistis, kadang peristiwa atau kejadian yang tidak bisa diterima oleh akal sehat bisa saja terjadi kepada siapapun, termasuk apa yang dialami oleh Wahyu dan Rudi. Bayangkan saja, di tengah hutan lebat seperti alas roban, kok bisa ada sebuah warung padahal tidak ada kendaraan yang parkir di situ. Tapi di dalam warung tersebut ada banyak pengunjung. Inilah satu keadaan yang kadang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Pemirsa, itulah cerita pengalaman misteri kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti cerita-cerita dari Mas Gun tentunya di channel Pengalaman Mistis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.